Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-166 dalam kajian tentang Perang Dunia Kedua. Baraya tidak seperti yang ditulis di buku-buku sejarah atau banyak yang dipahami orang. Saya berpikir bahwa Perang Dunia Kedua itu bukan perang akhir, bukan final battle. Dan karenanya pihak-pihak yang terlibat di situ bukan dua, bukan satu berbenturan dengan satu. Tetapi Perang Dunia Kedua adalah perang segitiga antara blok komunis, blok liberal, dan blok fasis. Fasis kita kenal kemarin di episode yang sebelumnya. Blok liberal diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan teman-temannya. Kemudian ada blok komunis yaitu Soviet. Nah, karena masing-masing pihak sudah sedemikian kuat dan masing-masing pihak tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi perang atas sebab-sebab yang sudah pernah dibahas di episode yang ini, maka menjelang Perang Dunia Kedua itu, masing-masing pihak yang sedang ribut itu melakukan pertandingan pramusim atau perang pramusim. Misalkan diawali oleh Italia yang menyerbu Ethiopia. Italia pengen menunjukkan superioritasnya, pengen menunjukkan bahwa negaranya itu sejajar dengan negara-negara lain secara militer, sehingga mereka menyerang Ethiopia. Dan yang diserangnya Ethiopia ya. Setahun kemudian ada pertandingan baru, yaitu di Spanyol. Spanyol kala itu sedang ngalahin El Clasico, tetapi El Clasico yang dimaksud dalam konteks perang beneran antara kelompok fasis dengan kelompok nasionalis kerajaan. Kelompok fasis itu Franco didukung oleh Hitler dan Italia, sedangkan yang satunya lagi didukung oleh Soviet. Jadi sebenarnya dua negara yang ada di belakangnya ini sedang melakukan uji coba terhadap kendaraan-kendaraan lapis bajanya, senjata-senjatanya. Kira-kira nanti kalau dalam pertandingan yang sesungguhnya bukan pramusim, ini cocok nggak dipakai buat ini gitu. Maka Spanyol dijadikan sebagai kelinci percobaan, karena kan Spanyol juga asal katanya dari kata kelinci ya, kelinci yang aneh. Jadi Spanyol jadi kelinci percobaan di situ. Oke, sudah. Jepang masuk ke teritori Cina, karena pada waktu itu Cina itu kan sedang dikuasai oleh tiga pihak sekaligus, yaitu negara boneka Jepang yang di bawah pimpinan Henry Puyi, kemudian ada Kung Chang-tang, dan ada Kuomintang. Nah, pertempuran segitiga ini menguat sehingga Jepang akhirnya memutuskan untuk ikut campur tahun 1937. Jepang ngalunjak, mengetahui bahwa kekuatannya superior di atas Cina, dia maju sampai Mongolia dan berantem lagi ngelawan Soviet. Ini adalah pertempuran pramusim. Tak lama kemudian temannya Jepang, Jerman, itu juga mengambil alih Austria, kemudian mengambil alih beberapa wilayah di sekitaran Balkan dan perbatasan dengan Jerman. Negara-negara barat itu protes, marah, tetapi tidak ada satupun yang berani nyerang Jerman, karena pada waktu itu Jerman sudah menjadi yang terkuat dan orang-orang Eropa pada umumnya sudah masih trauma dengan Perang Dunia ke-1. Makanya mereka ketika Jerman ngalunjak, Hitler ngalunjak, bahkan Hitler ngambil Cekoslovakia, negara-negara barat cuman bilang, "Oke, Ceko buat lu, tapi ini yang terakhir." Oke? Kata Hitler, "Oke." Hitler tahu bahwa tindakannya yang dibiarkan ini artinya bahwa negara-negara barat itu tidak siap perang, dirinya siap perang. Maka akhirnya tak lama setelah itu dia naik ke podium, kemudian dia berkata di depan rakyatnya, "Kita harus menang." Ternyata di depan Hitler ada 20 juta tentara Jerman yang siap tempur dengan tanknya, dengan artilerinya, dengan pesawat udara dan kapal-kapal pembomnya. Yuk kita mulai. Kita mulai dari lihat petanya. Di sini Jerman. Kemudian temannya Jepang dan ada Italia. Nah, si Jerman itu tahun 1939 bikin konspirasi nyerang Polandia. Jadi ceritanya tuh gini, ada tentara orang-orang Yahudi ditangkap kan di penjara. "Oi, dibangunin, oi, Yahudi, sini ke sini." Apa? "Kita main perang-perangan yuk," kata si tentara Hitler. "Hah, tentara? Ayo cepetan." Dipakein baju Polandia, pakai tentara Polandia, kemudian disimpan di satu kota di perbatasan antara Jerman dan Polandia. Namanya Gleiwitz. Sinilah kurang lebih ya, kecil sekali. Nah, si Gleiwitz di situ ada pemancar radio. Kemudian si tentara-tentara palsu itu, orang-orang Yahudi dipakein seragam tentara Polandia itu, disuruh
nanti kamu berpose ya, lagi nelpon, lagi nembak dan lain-lain. Oke, lagi gini gitu. Ternyata mereka ditembak beneran sampai akhirnya mati. Tetapi sepanjang adegan itu mereka difoto. Dan inilah kemudian yang disebarkan oleh ahli-ahli propaganda Jerman. Dia mengatakan bahwa Polandia sudah menyerang Jerman. Akhirnya gak lama kemudian Hitler nyatakan perang pada Polandia, dan Polandia langsung diduduki dengan strategi Blitzkrieg, serangan kilat. Strategi ini sebenarnya diciptakannya di Amerika Serikat oleh si Jenderal Patton itu, tetapi diambil alih dicuri sama Jerman karena Jerman sedang membutuhkan ini. Maka terjadilah perang di sini. Hanya dalam waktu 3 minggu seluruh pasukan Polandia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dalam waktu 5 minggu seluruh pemerintahannya akhirnya bisa ditaklukkan. Tetapi 100.000 pasukan Polandia itu berhasil kabur dan pergi ke segala arah. Jerman sudah mendapatkan Polandia. Di sana dia mendapatkan minyak dan lain-lainnya. Nah, tapi di sini ada satu masalah kecil. Kenapa Jerman berani-beraninya nyerang Polandia? Berani karena Jerman di pertandingan pramusim sudah menunjukkan bahwa Inggris, Prancis sebagai kekuatan terbesar yang harus dihadapi itu ternyata gak berani ngelawan Jerman. Kemudian Polandia adalah sasaran yang sangat diinginkan juga oleh komunis, oleh orang-orang Soviet. Maka seminggu sebelum serangan itu Hitler mendatangi Soviet. Yet, sini Yet. Woi, apaan, kan kita musuh. Dengerin dulu Yet, sini dulu Yet. Gini, ini Polandia. Mau nggak kita bagi 2? Bagian timur buat elu, bagian barat milik gua. Kenapa harus seperti itu? Si Soviet kan, padahal si Soviet ini juga pengen, tapi dengerin ya, gini. Gua mau balas dendam, gua mau ngajak ribut sama Inggris dan Prancis. Dan kalau gua nyerang Polandia, mereka pasti ikut campur, mereka pasti nyerang gua. Maka gua mau ini bagian gua, ini bagian lu, terus kita gak saling nyerang. Kita bikin perjanjian deal-dealan, apapun yang terjadi pada diri gua, lu jangan ikut campur nyerang. Sebagai imbalannya, apapun yang terjadi pada lo, gua gak akan nyerang. Si Soviet, kenapa harus gitu? Kalau gua mau nyerang lu, ya gimana gua? Terus Hitler bilang seperti ini. Dengerin ya. Posisi Soviet, nah ini ada di tengah-tengah antara Jerman dengan Jepang. Lu tahu kan kekuatan Jepang kayak gimana, dan lu tahu kan kekuatan gua kayak gimana. Kalau lu nyerang gua, maka Jepang teman gua itu bakal nyerang lu dari belakang. Kalau terjadi perang 2 front, lu habis dengan seluruh tentara lu. Si Soviet bener juga ya. Ya udahlah, deal. Padahal sebenarnya baik Soviet maupun Jerman sama-sama paham bahwa yang dalam kondisi terjepit itu adalah Jerman. Si Jerman itu ada di posisi ini. Dia ada di tengah-tengah antara Soviet yang menjadi musuhnya, Inggris dan Prancis. Jerman takut terjadi perang 2 front seperti yang terjadi di Perang Dunia I. Maka si Hitler bilang, saya mau fokus dulu ke kawasan sebagian barat. Soviet dilumpuhkan dengan perundingan, fakta rahasia untuk tidak saling serang. Soviet seneng karena berarti dia bisa membangun komunismenya dengan sekuat-kuatnya. Nah, setelah Jerman menaklukkan Polandia dan kemudian Soviet juga masuk ke Polandia membagi menjadi 2, si Inggris dan si Prancis marah luar biasa. Itu si Soviet kurang ajar, malah bikin perjanjian sama Hitler. Maka Prancis dan Inggris sama-sama menyatakan perang melawan Jerman. Kemudian mereka berdua mulai memblokade wilayah sini untuk menghindarkan agar Jerman tidak mendapatkan sumber-sumber daya alam yang cukup untuk perang. Tapi Jerman selama ini sudah nabung banyak untuk persiapan perang ini karena dia yang merencanakannya. Dan Jerman sudah mengambil Polandia, tempat di mana batu bara dan minyak bumi bisa didapatkan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, tapi ketika ini diblokade, Hitler juga gak bodoh. Hitler langsung nyerang Denmark di sini dan kemudian Norwegia. Ini menjadi wilayah Hitler. Si Jerman sudah bikin kerusuhan di sini, si Jepang sudah bikin kerusuhan di sini, si Italia, oi, gua pengen ikutan dong, kan gua blok fasis, ikutan dong.
Aduh, gimana ya? Ini si Italia itu adalah salah satu negara yang paling mengecewakan tentaranya pada waktu itu. Angkatan lautnya bahkan lebih baik daripada Inggris, tetapi mentalnya bukan mental petarung, bukan mental tukang perang orang Italia itu. Orang Italia itu mental seniman dan agamawan. Jadi ketika terjadi perang, gak ada yang mau ngajakin. Akhirnya Italia, aduh, udah malu sendiri. Akhirnya kan gue blok fasis, masa gak ikutan? Ya udah, woi, gue ikutan dong, man. Ya udah, lu ikutan bagian mana? Nah, maka ketika Jerman menyerang Prancis, secara seremonial orang-orang Italia diajakan. Terjadi perang di sini. Jadi ketika Jerman mau nyerang Prancis, ini Prancis ya, Prancis. Di sini ada Belgia, Belanda, Luxembourg, dilewatin doang dan negara-negara itu langsung nyerah. Karena memang kekuatan Jerman pada waktu itu kuat, dan dengan Blitzkrieg-nya itu, tank-tank Jerman yang jumlahnya ribuan itu masuk ke Prancis, dan dalam waktu 5 minggu saja Prancis yang sebelumnya sangat kuat itu diduduki. Hitler langsung foto-foto di depan Menara Eiffel untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Prancis yang selama ini menjajah begitu banyak bagian dari dunia itu gak ada apa-apanya. 5 minggu doang langsung bisa dikalahkan. Oke, setelah pada waktu itu Jerman menguasai Austria, Ceko, sebagian Polandia, Belanda, Luxembourg, Belgia, kemudian Prancis, satu-satunya lawan yang paling kuat itu adalah Inggris. Tapi untuk sampai ke Inggris, Jerman praktis tidak bisa menjalankan strategi Blitzkrieg karena itu adalah perang darat. Sedangkan Inggris kalau mau lewat sana itu harus nyebrang laut dulu, dan armada laut Inggris itu adalah salah satu yang paling kuat di dunia dan sangat berpengalaman dalam perang di laut. Maka si Jerman berpikir, kekuatan armada laut saya mungkin seimbang dengan Inggris, tapi kalau saya mau menghabisi Inggris secepatnya, saya harus menggunakan angkatan udara. Maka Luftwaffe, pasukan udara Jerman itu datang dengan pesawat-pesawat besarnya itu, datang di atas kota London. Kota London langsung menyalakan alarm di seluruh kota. Jerman datang dan menjatuhkan bom. Jadi London pada waktu itu hujan bom. Hujan tapi bom. Banyak sekali yang mati, tapi untungnya pada waktu itu Inggris sudah mempersiapkan diri. Warganya banyak yang diungsikan, dan pada waktu itu betapa heroiknya pilot-pilot RAF, Royal Air Force-nya Inggris itu benar-benar berperang sampai tetes darah penghabisan terhadap kekuatan udara Jerman yang jumlahnya 4 kali lipat. Jadi perang Jerman 4 kali lipat, tetapi Jerman gagal untuk memberikan jalan untuk angkatan lautnya karena angkatan udara Inggris itu terus-terusan berhasil menahan Jerman. Jadi ini perang yang sangat menentukan. Akhirnya si Hitler berpikir, mundur dulu. Kalau mau ngalahin Inggris sedemikian susah, maka saya mau istirahat dulu dari Inggris. Saya mau ngambilin dulu sumber daya yang sebanyak-banyaknya dari kawasan timur. Nanti kapan-kapan Inggris siap-siap ngadapin gua. Hampir seluruh Eropa sudah bisa ditundukkan oleh Hitler kecuali Inggris. Nah gitu, si Italia, oi, gua pengen gabung dong. Gua kemarin juga kan itu menang ngelawan Prancis, ngebantuin Jerman. Ya kan? Gua bagian mana nih? Ini negara-negara fasis bingung nih. Aduh, ini anak bawang pengen ikutan mulu. Ya udah, lu bagian Afrika aja ya. Ini Aljazair. Nah, ini ambil aja Aljazair, ambil ya. Oke, makasih. Yuk bagian Afrika, oke. Nah, tetapi si Italia pulang dari perundingan itu, masa gue cuman ke bagian itu? Gue serang aja lah wilayah Eropa yang paling lemah, yang tentaranya paling sedikit, yang baru merdeka, yang kemarin diinjek-injek sama Turki, Yunani. Maka Italia memutuskan untuk menyerang Yunani sebagai negara terlemah secara kuantitas militernya di Eropa. Ternyata Yunaninya yang menang. Jadi betapa lemahnya Italia terlihat dari sini. Si Hitler, aduh, kan gua bilang jangan ngapa-ngapain tanpa komando gua, tanpa koordinasi sama gua. Ngapain juga lu malah nyerang itu? Sorry, gua kan juga kan pengen ikut perang. Nah, justru ketika Yunani ini berperang melawan Italia dan akhirnya dia menang, dia malah minta bantuan dan mempersilahkan pangkalan-pangkalan militernya untuk menjadi pangkalan untuk menyerang Italia. Jadi musuh-musuh Italia nanti siap-siap akan ngumpul di Yunani. Di sini di timur si Jepangnya juga sedang mikir,
Si Jerman udah bikin masalah di Eropa. Sekarang giliran gua sudah menguasai wilayah sini, wilayah Manchuria. Sekarang mana lagi? Saya mau menguasai wilayah ini. Ini target Jepang. Tapi kalau mau menguasai wilayah ini, saya harus berhadapan dengan Amerika Serikat di Filipina. Saya harus berhadapan dengan Vietnam yang dikuasai Prancis, dan saya harus berhadapan dengan Inggris di Malaya, dan nanti saya harus berhadapan dengan Belanda dan kemudian Australia. Nah, di antara negara-negara itu yang paling kuat tentu saja adalah Amerika Serikat. Jadi ketika nanti saya harus menghabisi ini, saya sudah harus siap diserang oleh Amerika Serikat. Maka si Jepang bukannya menyerang ini dulu, tetapi malah nyerang ini ke sini ya. Nah, di sini Hawaii. Di situ ada Pelabuhan Mutiara. Dalam Pelabuhan Mutiara itu ada sekitar belasan kapal perang terbesar Amerika Serikat. Jadi ini adalah pangkalan Amerika Serikat yang paling kuat. Yamamoto berangkat ke sini. Pada waktu itu Jepang membawa ratusan pesawat Mitsubishi Zero, pesawat dengan manuver terbaik sepanjang Perang Dunia Kedua. Kuat sekali, dan kapal-kapal itu jumlahnya ratusan dikirim semua ke Pearl Harbor untuk menyerang pangkalan itu. Itu sangat terkenal sekali dan epic ya. Ribuan orang Amerika Serikat akhirnya tewas di situ. Amerika Serikat marah-marah, tetapi setidaknya untuk tahun itu saja kemampuan Amerika Serikat secara militer di Pasifik sudah dinetralisir. Dia tidak akan bisa melawan apa-apa lagi. Maka di saat yang hampir bersamaan, Jepang juga nyerang Hong Kong, kemudian nyerang Malaya, kemudian nyerang Filipina. Hampir dalam waktu yang bersamaan, sehingga negara-negara Eropa benar-benar terbelalak. Gila, ini si Jepang nyerang 3 objek sekaligus, mereka bisa. Kan gemeteran itu orang-orang. Belum lagi yang paling mengkhawatirkan itu adalah si Belanda. Belanda tahu bahwa tujuan utama Jepang itu adalah Kepulauan Nusantara. Kalau Jepang mau menjadi negara industri yang mendorong mereka untuk terlibat dalam perang, maka Jepang itu sedang mencari sumber-sumber daya alam yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Dan wilayah terbesar Nusantara itu sudah dikuasai oleh Belanda. Jadi Belanda itu benar-benar tegang karena dia tahu target selanjutnya adalah Belanda. Dan melihat betapa armada Amerika Serikat dan Inggris bisa dihancurkan dengan sangat mudah, Belanda panik. Sekarang kita balik lagi ke wilayah barat. Nah, di barat, si Italia yang udah pundung karena ternyata dia bisa dikalahkan oleh Yunani, negara sekecil itu, dan pangkalan Yunaninya malah sekarang terbuka untuk musuh-musuhnya, malu, takut, akhirnya ya gimana lagi udah aku mah. Kan si Italia itu sudah dikasih Algeria atau Aljazair sama si Hitler. Nih bagian lo. Ternyata ini pun akhirnya ditaklukkan oleh Inggris. Ya, jadi Italia itu benar-benar useless gitu. Akhirnya ketika ini sudah diambil alih sama Inggris, terpaksalah si Jerman yang sebenarnya kekuatan tempurnya besar di sini dan siap mengobrak-abrik Eropa, pasukannya itu dipindahkan ke Afrika karena gini, ini kan ceritanya bagian Italia. Ceritanya Italia diharapkan bisa menahan serangan dari selatan, dan diharapkan Italia ini akan memutus jalur pasokan sumber daya dari India ke Inggris lewat terusan Suez. Kalau ini dikuasai sama Italia, Jerman enak. Tapi ternyata Italia di sini malah kehilangan seluruh wilayah yang diamanatkan padanya. Maka ya udah, si Jerman ngirim Rommel ke sini, Mel. Ini adalah jenderal yang kelak akan menjadi sangat legendaris di dunia, Erwin Rommel. Tetapi kabar buruknya adalah si Jerman kehilangan pasukan dalam jumlah yang besar dari Eropa, dipindahkan ke sini. Apa dampaknya adalah si Hitler bingung, aduh saya butuh tentara dalam jumlah yang lebih besar, saya butuh ini, saya butuh itu. Ya udah, saya harus nyerang Soviet aja. Ini anak buahnya bilang, Pak Hitler puntenlah, ini jangan sampai nyerang Soviet, nanti terjadi perang 2 front lagi. Kata Hitler, iya bakal terjadi perang 2 front kalau kita kalah. Tapi kalau kita menang, maka ini Rusia itu kan segede gaban gini, kita bisa langsung bersatu dengan Jepang di sini kalau kita mampu mengalahkan Soviet. Oh iya juga ya, kata anak buahnya. Kata Hitler, ya udah, robek perjanjian perdamaian dengan Soviet. Tanggal 22 Juni kita nyerang Soviet.
Si anak buahnya minta lagi, Pak Hitler, please banget, jangan nyerang Soviet pertama. Kedua, kalaupun nyerang Soviet, jangan tanggal 22 Juni. Kenapa? Kalau tanggal 22 Juni, itu dulu Napoleon hampir menguasai seluruh Eropa, kecuali Inggris dan Rusia. Ketika gagal nyerang Inggris, dia nyerang Rusia tanggal 24 Juni. Jangan sampai terulang, karena di Rusia ini ada jenderal yang tidak bisa dikalahkan sepanjang usianya. Tetapi jenderal itu tertidur pulas berbulan-bulan dan hanya bangun pada sekitar bulan Oktober sampai bulan April. Maksudnya adalah jenderal musim dingin. Musim dingin di Rusia itu benar-benar membukukan. Jadi kalau nyerangnya tanggal 22 atau tanggal 24 Juni, ini OTW-nya aja bakal sampai ke sini, yang akhirnya di sini pas musim dingin. Dan itu si jenderalnya bangun akan mengalahkan musuh-musuh. Itu si Napoleon juga kalahnya itu gara-gara jenderal musim dingin, jenderal winter. Kata si Hitler, ya itu kan tanggal 24, saya kirimnya tanggal 22. Itu si Napoleon bisa kalah gitu karena mengirim hanya 250.000 prajurit. Sekarang kita kirim 3 juta prajurit ke sana, 3.000 tank, 2.500 pesawat terbang, 10.000 artileri, bawa semuanya ke sana. Soviet nggak akan ada apa-apanya dibanding kita. Aduh, ini si Hitler gak mau belajar dari sejarah. Kan sejarah itu fenomenanya berulang, Baraya. Maka penting untuk jadi bahan pelajaran. Tetapi Hitler sebenarnya Hitler itu sangat mencintai sejarah. Salah satu pelajaran yang paling dia gemari itu adalah sejarah. Tapi mungkin sudah takdir ya, entah bagaimana. Akhirnya apa? 22 Juni jutaan tentara Jerman dikerahkan ke Soviet. Soviet kaget dan benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Soviet pada waktu itu kuat. Pasukannya adalah yang paling banyak di seluruh dunia pada waktu itu. Pasukan cadangannya saja sekitar 25 juta orang, tetapi tersebar di seluruh ini. Ketika Jerman datang nyerang, mobilisasi gagal, terlambat, dan lain-lain, sehingga ketika terjadi serangan Jerman ini, si Sovietnya hancur lebur. Tidak ada satupun kawasan yang bisa dipertahankan dengan baik dan efektif oleh Soviet. Yang bisa mereka lakukan adalah mundur sambil membakar kota. Jadi kalau di Indonesia ada peristiwa Bandung Lautan Api misalkan ya, satu kota di bumi hanguskan agar tidak digunakan oleh pihak musuh. Nah, ini di Soviet ini puluhan kota itu di bumi hanguskan oleh Soviet sambil mundur karena dia tahu dia tidak bisa ngapa-ngapain ngelawan armada tempur Jerman yang Blitzkrieg itu. Si Soviet minta tolong, Gris, oi bantuan, serang Jerman dari sebelah sini please, gua minta bantuan, kan kita sekutu. Si Inggris pada waktu itu takut, panik melihat kekuatan Jerman yang menyerang Rusia dengan sedemikian kuatnya, dan melihat jutaan tentara Rusia tewas sia-sia di hadapan moncong-moncong artileri Jerman. Itu si Inggris, ya ampun, Rusia punya pasukan jutaan dan habis dalam waktu beberapa minggu. Pasukan di Inggris cuma ratusan ribu. Maka apapun yang dilakukan Hitler di sini, Inggris tahan diri, nantilah saya. Karena Inggris membutuhkan persiapan lebih matang dulu. Rusia atau Soviet pada waktu itu merasa bahwa Inggris mengorbankan rakyat Soviet. Di sebelah sini Jepang datang, teteret, ini sudah ditundukkan, langsung ada seorang jenderal Jepang, kelihatan di muka saya. Ada jenderal Jepang namanya Takeo Kurita, bikin strategi namanya Gurita. Kurita bikin strategi namanya Gurita. Jadi bikin pangkalan di sini, bikin tentakelnya, bikin kepala Gurita di sini, bikin tentakelnya gitu. Dan akhirnya sampailah ke Jawa. Di Jawa pecah lagi pasukan menjadi 3. Nah, bagian Subang, kemudian bagian Rembang, kemudian ada bagian yang sebelah timurnya lagi. Nah, yang bagian Subang itu kemudian maju merangsek terus sampai ke Bandung. Maka militer Belanda yang sudah tidak bisa apa-apa itu akhirnya nyerah di perjanjian Kalijati Maret 1942. Jepang berkuasa di sini. Ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia, muncul ketakaburan, kesombongan. Halah, ternyata negara-negara sekutu itu cemen. Belanda
harus bersatu dengan Amerika Serikat, Australia, Inggris, macam-macam. Dan ketika berhadapan dengan kita, sekali tubruk langsung habis semuanya. Ternyata nggak ada apa-apanya mereka itu ya. Ya udah, akhirnya si orang-orang Jepang itu ngobrol, Lur, jenderal-jenderal ngumpul di sini. Ini sekarang sudah jadi wilayah kita. Sekarang kita serang mana lagi nih? Oh, sampai sini ya. Sampai sini nih. Australia belum. Kata salah satu jenderal Jepang, kita serang India. Kalau India diserang, maka Inggris tidak akan bisa dapat sumber daya dari India. Dan sumber daya itu akan menjadi milik Jepang. Kalau sudah seperti itu, Inggris lumpuh, Inggris bisa dihabisi oleh Jerman. Kalau Jerman sudah menguasai seluruh Eropa dan kita sudah menguasai seluruh Asia, maka mission accomplished. Gimana kalau gitu? Oke? Nah, tapi jenderal yang lain bilang, oh tidak bisa gitu. Yang harus kita duduki itu adalah Australia. Karena seluruh kekuatan sekutu itu pasti akan ngumpul di Australia. Australia itu wilayahnya sangat luas, jadi mereka bisa nyimpen markas di mana aja. Kalau mereka sudah nyimpen pasukan di sini, sedangkan kita di sini, mereka akan ngancam kita terus-terusan dan bisa aja memblokade kita. Maka habisi aja Australia. Terus datang lagi yang satu lagi, Yamamoto bilang, bukan itu. Menurut saya yang harus dihabisi itu adalah Midway. Ini sebenarnya sebelah sana Midway-nya ya, beda dikit lah. Midway. Kenapa harus Midway? Karena ini adalah sebuah pulau yang memungkinkan satu pesawat pembom musuh bisa bolak-balik ke Tokyo. Ke sini. Kemudian balik lagi tanpa harus isi bahan bakar. Artinya